Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Thalabatil Ilmi, syarah nasihat-nasihatku untuk para penuntut ilmu. Ini kita masuk pada nasihat yang ke-11 dari nasihat Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Qala an-nasihatul hadiyah asyarah, nasihat yang ke-11, ar-rihla fi talabil ilmi, rihla di dalam menuntut ilmu. Walaha aslun asilun, terdapat padanya dasar atau landasan yang mendasar. Waqad rahala Nabiullah Musa alaihi salam min ajli mas'alatin min nafilatil ilmi. Sungguh Nabiullah Musa alaihissalam telah melakukan rihlah dalam rangka ingin mencari satu permasalahan dari nafilatil ilmi. Nafilatil ilmi itu dari ilmu tambahan, bukan ilmu yang sifatnya penting, wajib. Kata Syekh Muqbil, rihlah itu artinya perjalanan jauh. Dalam rangka mencari ilmu itu memiliki argumentasi, memiliki dasar. Di antaranya tindakan Nabiullah Musa alaihissalam telah rihlah dalam rangka ingin mencari permasalahan ilmu. Kata Syekh Muqbil, lihat di sini ada nasihat dari beliau, wal ghurbah tusa'iduka 'alal faraghi li tahsilil ilmi. Al ghurbah, keterasingan atau bahasa kitanya merantau, bisa membantu engkau untuk fokus dalam mencari ilmu. Kata Syekh Muqbil, wal ghurbah, keterasingan, merantau, bisa membantu engkau untuk fokus dalam mencari ilmu. Nah, ini memang benar ya ikhwan. Nanti disebutkan oleh murid beliau itu Syekh Adil bagaimana bentuk para ulama di zaman dahulu mereka bisa fokus mencari ilmu karena rihlah. Kata beliau, qauluhu rahimahullah, wa rihla fi talabil ilmi, rihla dalam mencari ilmu. Kata Syekh Adil, wa rihla fi talabil ilmi fiha tafarrughun lil ilmi syar'i wa ibti'adun 'anil syawaghil wal masyakil allati fi baladit talib. Rihla dalam mencari ilmu padanya terdapat tafarrugh, kefokusan untuk mendapatkan ilmu syar'i, serta bisa menjauh dari kesibukan-kesibukan dan problem-problem yang ada di negeri seorang santri. Seseorang ketika rihlah bisa membuat dia lebih fokus dalam mencari ilmu, dan juga bisa membuat dia terjauhkan dari hal-hal yang bisa menyibukkan dia kalau dia berada di kampungnya. Dan itu nyata ya ikhwan. Cobalah antum, misalkan anak kasih gambaran antum, ketika antum jauh dari kampung halaman, antum bisa fokus. Yang jauh-jauh siapa? Misalkan Abdul Razak, antum Batam, antum bisa lebih fokus di sini. Coba kalau di Batam, pulang dulu, Umi sakit, pulang dulu, Bibi nikahkan ponaan, nikahkan anak, ya benar? Pulang dulu,
sakit gigi, pulang dulu. Nenek datang, ya ada Azga, dengan berbagai macam. Yang di sini yang jarang pulang ya, cuman satu, Rifki. Dari awal dia mondok, tidak pulang-pulang dia. Maksudnya itu tidak pulang-pulang, tidak terlalu banyak dia pulang. Kalau yang lain, sepupunya kondangan balik, yang dalam Palembang maksud anak, neneknya datang balik, ya Azga ya. Apa lagi? Ada dengan berbagai macam aktivitas, dikit-dikit balik, ada kesibukan. Nah, tapi kalau untuk jauh, nah dah salah balik nak, cuma sehari juga bisa membuat antum lebih fokus. Wa talib idza kana fi baladihi fa katsiran ma yushghil bi ahlihi wa aqaribihi. Seorang talib, seorang santri, kalau dia berada di negeri dia, di kampung halamannya dia, seringnya dia mendapati sesuatu yang bisa menyibukkannya, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kerabat. Afan Ustaz, izin dulu. Ngapa? Ini nah, dia nih nikahan. Siapa kemarin yang nikah, Faiz? Mamang. Izin dulu Ustaz ya. Dia balik Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru masuk pondok. Payo, ya enggak? Tapi kalau jauh tadi, kayak hakim di jalur, sungkan, habisnya nak jemput, karena jauh. Nah itu tadi diantara faedah rehlah. Wa masyakilul balad allati la takhlu minha baladun. Sedangkan problem kesibukan di suatu masalah di suatu negeri itu tidak akan bisa lepas, tidak akan lolos dari satu negeri manapun, selalu ada saja. Fal yaum yahtajuna fi amrin wa ghadan akhar wa hakadha. Hari ini mereka butuh orang itu terhadap suatu perkara, besok butuh ini lagi, besok butuh ini lagi. Contoh misalkan antum mondok dekat rumah, nanti dikit-dikit suruh balik nak, ngapa? Tolongi bapak ke pasar, balik nak, gini lagi, balik nak, gini, balik gini. Tapi kalau jauh, apapun masalah dah. Bahkan dulu di zaman dahulu orang tuanya meninggal karena jauh, tidak tahu dia kerabatnya meninggal, ya sudah dapat surat. Zaman dahulu di kalangan salaf ada kerabatnya, ada bibinya, ada segala macam, meninggal dunia karena jauh. Mau pulang dari Baghdad jauh, misalkan dari negeri Yaman ke Baghdad sangat jauh jaraknya. Tapi kalau di zaman sekarang, ya kalau dekat ya, taruhlah yang meninggal dunia, ada yang wafat, itu masihlah. Tapi kadang sepupu nikahan. Yang duluan ingat, wali santrinya bilang, Ustaz izin dulu Ustaz ya. Kata anak, kalau tidak penting lah, sepupunya Ustaz. Pas hari H, jangan Ustaz, tidak lemah Ustaz, baliklah di hari Jumat kalau tidak salah, balik Jumat, balik Sabtu, Ahad, Senin molor, datang pondok Selasa. Dulu sering balik, dikit-dikit balik, dikit-dikit balik. Ditambah pula banyak tingkah di sini. Anak, ya bahasa kasarnya anak keluarkan lah. Anak ngomong, Afan, anak ndak, agak tersinggung wong tuanya waktu itu. Sekarang diuntalkan wong tuanya, abinya nguntalkannya kemana? Muara Bungu. Udah balik. Balik setahun sekali, ya enggak? Nah, kadang memang butuh seorang penuntut ilmu itu untuk rehlah. Supaya apa? Supaya lebih fokus. Memang lebih fokusnya jauh ya kan? Fokus sekali. Bainama idza rahala min baladihi wa dhahaba ila baladin fiha marakiz ilmiyah wa duwaru haditsin salafiyyah wa ulama yastafidu minhum fa innaha tadhhab anhu katsirun minal masyaghil.
tatkala orang tersebut rihla dari negeri dia pergi ke negeri yang negeri tersebut banyak padanya markaz-markaz ilmiah, banyak dora hadis salafiyah, banyak ulama yang bisa dia istifadah padanya, maka seluruh problem tersebut, masyakil tersebut, hal-hal yang bisa menyibukkan dia tadi semuanya hilang. Fayuqbil ala talabil ilmi, maka dia akan fokus untuk menuntut ilmu. Wa yatafarrag lahu, dan konsentrasi untuk ilmu. Wa hadza waqi'un wa mujarrabun, ini nyata dan terbukti. Farubbama alladhi tahfazuhu fi baladika tahfazu ad'afahu wa ad'afahu fil ghurbah. Terkadang sesuatu yang engkau mampu dihafal di kampungmu, di negerimu, itu bisa engkau hafal berkali-kali lipat kalau ketika merantau, ketika di negeri orang. Li'annal ghurba tusa'idu ala nailil ilmi, karena keterasingan, ya, rehla merantau itu tadi, itu bisa membantu dalam untuk meraih ilmu. Wa tusa'idu ala adami tashattutiz zihni, dan juga membantu untuk tidak tercerai-berai konsentrasi. Memang benar ya ikhwan. Contoh pengalaman kami di Yaman, ya mau gimana lagi, jauh, nggak bisa dipulang naik speedboat, nggak bisa pulang naik bus, ya, antar negara. Kalau mau keluar negara tadi naik pesawat, sehingga lebih fokus, nggak banyak pulang kampung, fokus belajar, tenang. Nah, itulah kenapa orang-orang yang mungkin, kenapa belajar di Yaman itu lebih cepat, ya. Kadang sebagian orang, kok kenapa ya lebih di Yaman itu lebih cepat? Apa sih letak perbedaan yang belajar di Madinah sama di Yaman? Sini nanti kasih tahu antum. Kita di Yaman tidak ada pulang. Anak-anak Madinah tuh pulang. Anak kasih gambaran. Antum kalau pulang murojaah apa enggak? Bu Zainu kira-kira? Tidak ada. Nah, anak-anak Jamiah Islamiyah kan dia fokus belajar. Kalau pulang, tidak setiap yang pulang itu bisa memaksimalkan waktu. Indonesia ini banyak fitnah. Kadang yang pulang jalan ke sana, jalan ke situ, rehla sana, city tour sana, city tour sini, ya benar. Kita tuh ngalami. Nah, ketika kita belajar di Yaman nggak ada pulang-pulang, pulang sekali. Antum saja ya kalau libur, dikasih libur 2 pekan, ngeblank apa enggak? Ngeblank enggak? Kemarin antum kasih libur Ramadan setelah Lebaran, ngeblank apa enggak? Ngaji antum di rumah? Ngaji di rumah? Murojaah? Sholat jamaah di masjid, rezeki sholat jamaah di masjid. Ngaji enggak, itu hakim selama liburan murojaah tidak. Nah, itu tadi kan antum Abdul Razak selama liburan murojaah. Hah? Karena kenapa banyak kesibukan. Nah, wajar kan. Makanya kalau antum ketika rihlah sudah kepalangan rihlah, nggak usah pulang-pulang dulu. Kalau pulang kapan? Sudah nunggu dapat ilmu banyak. Jelas ya? Seperti itu. Walihada nasahal ulama rahimahumullah birrihla fi talabil ilmi. Oleh karena itulah para ulama menasihati untuk rihla dalam mencari ilmu. Balil Khatibil Baghdadi kitabun ar-rihla fi talabil ilmi. Bahkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab judulnya Ar-Rihla fi talabil ilmi. Wal qari'u fi tarajimil ulama al-mutaqaddimin wa kadza al-mutaakhirin yara fi tarajimihim rahala ilal alimil fulani fi baladi kadza. Pembaca
yang membaca biografi para ulama mutaqaddimun, demikian juga ulama-ulama mutaakhirin, dia akan mendapati di biografi ulama tersebut ada keterangan. Contoh misalnya kita ini kalau baca buku para ulama, misalkan disebutkan ada buku biografi ulama, ya. Kadang disebutkan dalam biografi tersebut, ini ulama telah melakukan rihlah ke ulama ini negeri ini. Wa kam ruhila ila Ibnu Mubarak. Betapa banyaknya dilakukan rihlah kepada Al-Imam Ibnu Mubarak. Orang banyak rihlah kepada Al-Imam Ibnu Mubarak. Ratusan ribuan para ulama rihlah kepada beliau. Wa kam ruhila ila Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Betapa banyaknya juga dilakukan rihlah kepada Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Ibnu Mubarak ini ulama dari negeri Khurasan. Kalau Abdul Razzaq As-San'ani ulama dari negeri San'a, Yaman. Ibnu Mubarak ini ikhwan, dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, kalau beliau baca nama Ibnu Mubarak, beliau sering ingat Syekh bin Baz, karena ada kemiripan antara Syekh bin Baz dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini dikenal sebagai seorang alim yang dermawan. Beliau suka membantu para penuntut ilmu, suka membantu kaum muslimin dengan harta, dan juga beliau berjihad. Bahkan Ibnu Mubarak ini punya kitab namanya Kitabul Jihad. Beliau baik, beliau suka berjihad. Jihad maksudnya itu jihad melawan orang-orang kufar. Dan beliau seorang alim, Abdullah Ibnu Mubarak. Syekh bin Baz juga termasuk ulama yang dermawan, suka membantu para penuntut ilmu dan yang semisalnya. Wa minar rahilin ilaihi Imamu ahli sunnati wal jamaah fi waqtihi al-Imamu Ahmad rahimahullah. Termasuk yang rihlah kepada Al-Imam Ibnu Mubarak, yang rihlah kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani tadi imam di negeri mana? Abdul Razzaq di negeri San'a, Yaman Utara. Kitabnya namanya Musannaf Abdul Razzaq. Antum ingat baik-baik, nanti ada pertanyaan, ya. Antum yang nama-namanya ada nama-nama imam ini siap-siap, ya, kan ditanya. Abdul Razzaq As-San'ani namanya tuh Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, ulama di kota San'a, negeri Yaman. Dan termasuk yang rihlah kepada Al-Imam Abdul Razzaq adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad dilaqabi sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Wa kadza Imamul Jarhi wa Ta'dil fi waqtihi. Demikian juga Imam Al-Jarh wa Ta'dil pada masanya. Siapa? Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in wa ghairihima minal a'immah, dan yang selainnya dari kalangan para ulama. Jadi ada Al-Imam Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, ada juga Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, ada Imam Ahmad. Nah, ini temenan dia, Ibnu Ma'in, Abdul Razzaq, ya. Ada kisah, ya ikhwan. Pernah suatu hari Ibnu Ma'in dengan Imam Ahmad, dengan Ahmad Ibnu Mansur atau Ishaq Ibnu Mansur Ar-Ramadi, 3 orang. Imam Ahmad, Yahya Ibnu Ma'in, dan Ishaq bin Mansur Ar-Ramadi. Mereka rihlah belajar ke Al-Imam Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Ini ahlul hadis. Kata Ibnu Ma'in bilang ke Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, kita tes betul Abu Nu'aim ini tadi, apa betul hafalannya kuat, apakah betul dia mutkin. Kata Imam Ahmad, tidak usah, bukan
layaknya kita ngetes dia nih sudah mungkin hafalannya. Datanglah mereka bertiga, duduk di depan tempat duduknya Fadl bin Dukain Abu Nuaim, itu perawi Sahih Bukhari. Di depan ada Imam Ahmad, di samping ada Yahya ibnu Ma'in, di samping lagi ada Ishaq ibnu Mansur Ar-Ramadi. Mereka ini ngetes dengan membawakan hadis yang dibolak-balik sanadnya. Hadis ini sanadnya diputar ke sini sana, dibacakan kepada Abu Nuaim Fadl bin Dukain, didengarkan satu persatu oleh Fadl bin Dukain. Kemudian kata Abu Nuaim, adapun engkau yamna'uka wara'uka, Imam Ahmad, kalau engkau yang melakukannya tidak mungkin, karena sikap warok ya, segan, itu akan menghalangi engkau dari melakukan ini. Nunjuk ke Ishaq, kalau Ishaq ini terlalu muda, tidak akan mungkin berani, tinggal satu ini ya, ini perbuatanmu katanya. Langsung disepak sama Abu Nuaim, farokalahu, disepak langsung terjungkil keluar dari pintu rumah. Bukan tendangan sembarang tendang, itu tendangan penalti ya nak? Kemudian Abu Nuaim tadi Yahya bin Ma'in bangkit, kemudian berdiri, langsung mendekati Abu Nuaim dan mencium dahinya. Kalau kita sekarang merajuk, tidak gelak belajar, Ustaz ngebuk. Kata Abu Nuaim, kata Yahya bin Ma'in, makanya beliau disebut Imam Jarh wa Ta'dil. Dia bilang, ini tendangan ini lebih aku cintai dibandingkan rehlaku ke negeri Baghdad dan negeri Yaman. Nah, bayangkan antum, ini kisah disebutkan dalam kitab An-Nukat ala kitab Ibn Salah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, itu tadi. Itu kisahnya. Nggak ada di sini. Ada, anak punya kitabnya tapi tidak ada di maktabahnya, ada di rumah yang sana. Jelas? Nah, itu tadi. Itu zaman dulu. Ya, biasa mereka. Ya, untuk rehlah perjuangannya apa? Seperti itu tadi. Kalau antum, wah balik, Ustadz ditantang, duel Ustadz. Kalau enggak, dia wajar dia jadi imam, ya enggak? Seperti itu. Wa kadza syekhuna rafa'a darajatahu la na'lam ahadan fi hadzal asr ruhila ilaihi kama ruhila ila syekhina al-Wadi'i. Demikian guru kami. Siapa? Syekh Muqbil. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kami tidak mengetahui seorang pun di zaman sekarang yang dilakukan rehla padanya sebagaimana dilakukan rehla di zaman Syekh Muqbil. Farrahiluna ilaihi bil alaf min mukhtalaf aqtaril alam. Orang-orang yang rehla kepada Syekh Muqbil ribuan dari berbagai macam penjuru. Bahkan ya ikhwan, mereka para ulama mengatakan tidak ada masa yang paling banyak orang melakukan rehla di negeri Yaman setelah Imam Abdul Razak As-San'ani, melainkan masanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Liza istafada minhu khalqun katsir wa tullabi ilmin wa du'atun ila Allah. Oleh karena itulah ya, telah banyak mengambil faedah dari Syekh Muqbil orang yang sangat banyak, para penuntut ilmu, para duat, wa masyayikh wa ulama, masyayikh dan ulama. Wa yahtaju tadwina dzalika ila waqtin wa mujalladat. Bahkan hal tersebut butuh untuk disusun ya kepada waktu dan buku yang berjilid-jilid. Kalau mau ditulis itu buku butuh waktu gitu loh. Fama aktsara man rahila ila syekh, alangkah banyaknya orang-orang yang rehla kepada Syekh Muqbil minal Yaman wa min kharijil Yaman, baik yang dari Yaman ataupun dari luar Yaman. Wa ma aktsara man istafada minhu min jami'i aqtarid dunya,
Alangkah banyaknya juga yang mengambil faedah dari Syekh Mukbil dari seluruh orang berbagai macam penjuru dunia. Wa qad dzakara dzalika wa asyada bi Syekh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah fi min kalamihi. Sungguh hal tersebut telah disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Jadi yang ngomong ini ana luruskan ya ikhwan, yang memuji Syekh Mukbil itu bukan adalah semata-mata murid beliau. Jadi keliru kalau ada orang yang bilang, enggak, yang bilang Syekh Mukbil itu dibilang ulama, alim, kibar, itu apa namanya, murid-murid beliau saja. Ada kadzab. Kalau anda bahasakan ini kurang update, ya, kurang update. Syekh Mukbil ketika masuk Saudi, rehlah sakit, beliau berobat di Saudi, yang mengunjungi beliau para ulama. Dan yang memuji Syekh Mukbil adalah Syekh Rabi' Al-Madkhali. Sampai sekarang masih hidup beliau. Beliau dulu dosen di Jamiah Islamiyah. Orang-orang dari kalangan ulama yang ada di Saudi Arabia tahu Syekh Mukbil, apalagi Syekh Sulaiman Nurhaili. Bahkan dulu ketika Syekh Mukbil masuk ke Saudi Arabia untuk berobat, itu para penuntut ilmu berbondong-bondong untuk ziarah ke Syekh Mukbil. Ya, yang sekarang sudah jadi syekh itu berbondong-bondong. Anak ketemu dengan salah seorang syekh namanya Syekh Jasir. Syekh Jasir, beliau murid Syekh Ibnu Utsaimin. Anak akrab sama beliau. Anak tanya, Syekh antum tahu Syekh Mukbil? Kata beliau, dulu Syekh Mukbil waktu ke Saudi, waktu sakit berobat, kami mengunjungi Syekh Mukbil. Ya antum bayangkanlah ya, seorang alim dari negeri Yaman datang ke Saudi Arabia. Para penuntut ilmu, bahkan disebutkan dalam kisah Syekh Wasiullah Abbas itu sempat murojaah mustalah hadis sama Syekh Mukbil. Nah, Syekh Rabi' Al-Madkhali yang sekarang di Madinah mengatakan, la na'lam ahadan rohila ilaihi ba'da Abdur Razzaq kama rohila ila Syekh Mukbil. Kata Syekh Rabi', kami tidak mengetahui ada seseorang yang dilakukan rehlah setelah Abdur Razzaq As-San'ani sebagaimana dilakukan rehlah kepada Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Maksudnya di negeri Yaman tidak ada orang rehlah berbondong-bondong datang ke negeri Yaman setelah masanya Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani sebagaimana dilakukan rehlah yang terjadi pada masa Syekh Mukbil. Negeri Yaman ya ikhwan, antum bisa bayangkan, Yaman utara itu Syiah, Yaman selatan Sufiyah, komunis. Aden itu komunis. Aden itu pernah dijajah oleh Inggris. Makanya di Aden itu ada gereja, ada apa namanya, kuburan-kuburan Inggris, jajahan Inggris, Syuyu'iyah. Hadramaut Sufiyah. Jangan antum tanya, Sufiyah kuat di Hadramaut. Yaman utara Sa'da, Son'a dan yang lainnya Syiah. Kata para ulama, Yaman utara khayyamahu Syiah, tasyayyu'. Yaman selatan khayyamahu Sufiyah wa Syuyu'iyah. Syekh Mukbil sendirian. Beliau dakwah di kampung beliau di Sa'dah. Orang-orang berbondong-bondong datang. Orang-orang Mesir, orang-orang Jazair, Indonesia dan yang semisalnya. Makanya seluruh marogis yang ada di negeri Yaman itu semuanya murid-murid Syekh Mukbil. Bertebaran murid-murid Syekh Mukbil baik di Saudi Arabia atau di negeri Yaman. Wala ya'rif al-fadl li ahlihi illa zawu, atau wala ya'riful fadl li ahlihi illa zawu. Tidak ada yang mengetahui suatu keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan kecuali adalah orang-orang yang punya keutamaan juga. Farahla min baladika min ajlil ilmi tastafidu minha katsiran minal khair fatahtammu biwaqtika wa tafarrag lil ilmi syar'i wa tabta'idu 'anil masyaghil wal masyakil allati tuwajihuka fi baladika. Maka rehlah dari negerimu dalam rangka mencari ilmu sehingga engkau bisa mengambil faedah sangat banyak dari kebaikan yang ada tersebut. Engkau bisa perhatian terhadap waktu, bisa fokus untuk mencari ilmu dan bisa menjauh dari kesibukan-kesibukan dan masalah-masalah yang menghadapi engkau di negerimu.
Wa tara talabatal ilmi ar-rahilin mithlaka fatasdad ijtihadan wa hirsan 'alal ilmi. Engkau akan melihat sendiri para penuntut ilmu yang rehla semisal engkau ini, dia akan bertambah kesungguh-sungguhan. Tatkala engkau melihat para penuntut ilmu yang rehla semisal dari engkau, maka akan bertambah pula ya, kesungguh-sungguhan dan semangat dalam mencari ilmu. Maksudnya gini, ketika antum rehla ya, rehla merantau dalam mencari ilmu, nanti antum melihat orang yang menuntut ilmu tadi sama-sama merantau. Nah, antum akan bersemangat menuntut ilmu. Memang beda, ikhwan, beda ya. Makanya karena sering nyarankan pada antum belajar di Palembang ini jangan dijadikan batu pijakan terakhir, tapi jadikan pijakan awal. Kalau antum ingin dapat ilmu yang bagus, yang mateng, antum harus meninggalkan Palembang ini tadi dan meninggalkan Indonesia. Itu tadi. Lebih fokus. Antum akan banyak sekali faedah dan pengalaman yang antum dapat. Ya kalau di Indonesianya ilmunya kayak gini terus. Nanti antum bisa dapat pelajaran di suatu perjalanan, bergaul. Dan rehla itu tadi membuat jiwa antum pemberani. Bener. Cobalah antum lihat ayam dalam kandang gimana? Hah? Gimana Bu Zainul kalau ayam dalam kandang terus? Pas dilepas, ya enggak? Gimana? Onyok, 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 ya enggak? Cobalah ayam kampung biasa dilepas itu tadi. Gesit kan? Seperti itu antum kalau rehla. Makanya kalau kita tuh rehla paling penting, membuat antum berani. Dan anda lihat teman-teman yang rehla di Yaman aja ya, di Yaman, subhanallah, jiwa-jiwa pemberani. Pemberani loh. Anda usah jauh-jauh lah ya. Anda lihat luar biasa pemberani. Syu'bah, Abdul Hakim kenal. Tahu untuk Syu'bah? Ya. Itu baru umur 18 tahun loh. Masuk 19 tahun. Baru setahun dia di Yaman. Berani dia sendirian dari Yaman ke Saudi naik bus. Perjalanan 2 hari 2 malam. Antar negara loh. Antar negara. Kita mau ke Jawa Timur pun mungkin belum pikirannya apa. Nanti gimana. Ana liatin dia. Ramadan kemarin ana ketemu. Ana liatin jalan sendiri. Jalan ke sana, jalan ke sini sendiri. Ada jiwa berani. Ini negeri orang loh. Bukan kampung yang kampung kita. Ana tanya, antum ada duit? Kesini tuh ada duit? Gak ada Ustaz. Ana ngutang, katanya. Ana ngutang, ana beli tiket bus, ana beli pisang. Terus gimana? Ana sambil kerja di sini. Kayak gitu loh pola pikirnya. Kenapa bisa terbentuk karakter seperti ini? Karena rehla. Membuat dirinya berani. Orang itu aja berani kok. Masa ana enggak berani? Seperti itu. Tapi antum belajar dulu di sini, belajar bahasa Arab, disiplin dulu. Dan itu membuat antum berani. Jangan jadi katak dalam tempurung. Itu manfaat rehla dalam menuntut ilmu. Faman istata'a min tullabil ilm ayyarhala ilal ulama wa ila duwaril hadits as-salafiyyah fil Yaman au fi ghairiha falyaf'al. Maka siapapun yang mampu dari kalangan para penuntut ilmu untuk bisa rehla ke negeri para ulama atau ke darul hadis yang ada di negeri Yaman atau yang selain negeri Yaman, silakan lakukan oleh dia. Boleh antum ke Saudi Arabia, Ustadz, ana pengen rehla di Madinah, bisa. Kalau antum lulus di jamiah, bagus. Kalau nggak lulus, kalau nggak lulus repot antum, ya repot. Kenapa? Untuk antum bisa belajar, antum harus punya izin tinggal resmi.
Nah, berapa bayarnya? Mahal, puluhan juta. Intinya kalau ada orang mau belajar ke Saudi, paling tidak tahap awal tahun pertama tuh butuh dana 100 juta kalau tidak dapat beasiswa. Nah, dapat iqomah, dapat izin tinggal, bisa kuliah, daftar gitu loh. Ke Yaman itu solusi termurah ya. Bukan harus di Yaman, bisa ya. Wala a'lam nadhiran li duwaril hadis as-salafiyah fil Yaman, dan aku tidak mengetahui ada yang setara dengan darul hadis as-salafiyah di negeri Yaman. Luar biasa ya ikhwan, memang untuk darul hadis salafiyah di negeri Yaman itu tidak ada yang nandinginya di dunia ini ya. Kenapa anak katakan tidak ada yang nandinginya? Di sana itu belajar gratis, makan gratis, tidur gratis. Semua orang bisa datang ke sana. Nggak ada yang sama. Kalau di Jamiah Islamiyah di Madinah, di Riyadh, itu kan gratis karena ditanggung sama pemerintah. Ya toh? Apakah setiap orang bisa belajar ke sana? Nggak bisa. Di Yaman itu orang siapapun mau datang ke sana diterima. Ada yang bawa istri, bawa anak. Antum tahu Derli? Tahu Derli? Derli tahu? Tuh Derli tahu? Mus'ab bawa bini, bawa anak, ada di Yaman tuh sekarang. Yang dari Darul Hadis ini ya, Derli sama istrinya sama anaknya, Nasihin, Idil, Firhan, Syu'bah, Abdul Fattah, siapa lagi satu lagi yang dari Indonesia bagian timur tuh? Farhan ya, Farhan, siapa lagi? yang pernah belajar di sini ya, itu tadi udah 5, ada 6 atau 7 orang santri Darul Hadis, itu angkatan pertama ya. Angkatan keduanya Hakim dan kawan-kawannya Hakim. Hakim magang dulu dia di jalur. Itu angkatan pertama sudah ke Yaman semua. Nah, di tempat lain nggak bisa antum bawa keluarga. Di Yaman bisa, asal antum ada biaya datang sana diterima, sudah, yang penting hidup. Al-qaim alayya al-masyayikh al-ajilla tullab syekhina rahimahullah wa ala ra'si tilkad dur, yang mengasuh di Darul Hadis tersebut adalah para ulama al-ajilla yang mulia, murid-murid Syekh Mukbil, dan diantara mereka pengampu-pengampu markis tersebut adalah disebutkan satu persatu. Atau langsung baik, nanti insya Allah kita dilanjutkan pertemuan berikutnya ya. Langsung azan, kita tutup dulu kajiannya. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.